Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Asyidik dengan NIM F55123010. Jadi saya angkatan 23. Di sini saya akan eh, menjadi asdos kalian dalam matkul perancangan dan analisis algoritma. Jadi pada kesempatan kesempatan kali ini kita akan belajar sama-sama mengenai analisis algoritma. Nah, untuk tujuan dalam pembelajaran itu, kali ini diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep time complexity dan space complexity dalam analisis algoritma. Lalu mahasiswa mampu mengidentifikasi mutasi Big O algoritma berdasarkan waktu dan ruang yang digunakan. Selanjutnya, mahasiswa mampu melakukan implementasi eh, complexity dan space complexity dalam bahasa pemrograman Python. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut analisis algoritma, saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian. Menurut kalian, kenapa analisis algoritma itu penting dalam suatu algoritma? Ada yang ingin menjawab? Saya Kak, Ya, silakan, Ryan. supaya solusinya cepat didapat Kak. Oke, ada lagi? Ada yang ingin menjawab kenapa analisis algoritma itu penting? Oke, jadi yang dibilang Ryan tadi itu sudah salah satunya betul supaya cepat dapat. Tapi untuk lebih lanjutnya, analisis algoritma itu proses evaluasi efisiensi suatu kinerja suatu algoritma dalam menyelesaikan sebuah masalah. Contohnya itu, kalau misalnya kita ingin memasak, tentunya kita ingin memilih resep yang paling efisien untuk masakannya kita. Kalau dalam konteks waktu, kita itu butuh resep yang cepat agar masakan kita itu cepat selesai. Kalau misalnya dalam konteks memori, nah memori ini eh, bisa dibilang bahan. Nah, bahan kita ini cukup tidak untuk memasak suatu makanan itu. Jadi itu tergantung situasi dan kondisi kita. Nah, tujuan analisis algoritma ini yang pertama untuk mencari tahu algoritma mana yang lebih efisien. Contohnya, kalau misalnya kita ingin kampus, kita lihat dulu kondisi dan situasinya kita. Misalnya jalan ke kampus itu macet dan dekat, tentunya kita lebih efisien untuk jalan kaki. Kalau misalnya jalannya jauh dan kondisinya itu tidak macet, kita lebih efisien itu pakai motor ke kampus. Lalu untuk menghemat waktu dan sumber daya. Nah, kenapa kita harus menghemat waktu dan sumber daya? Agar komputer kita yang untuk digunakan untuk menjalankan algoritma itu kinerjanya itu tidak terlalu berat atau tidak lama lah. Nah, sebelum lanjut, saya ingin tanya lagi. Ada yang bisa sebutkan contoh contoh dalam kehidupan sehari-hari yang saya sebutkan selain tadi tentang analisis algoritma Ada Kak, saya Kak. yang masak? Silakan. Jadi implementasinya itu Kak, anu sih Kak, lebih kayak kita itu membuat mie, membuat masakan atau masih banyak lain lagi lainnya. Bisa Kak, kalau hari saya. Oke, ada lagi? Oke, jadi kita lanjut. Jadi untuk analisis algoritma itu dia punya dua aspek utama. Yang pertama itu time complexity. Nah, time complexity ini dia
cara untuk mengukur seberapa cepat suatu algoritma bekerja berdasarkan ukuran input. Jadi, kalau misalnya datanya semakin banyak, maka waktu algoritmanya itu semakin meningkat. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu, misalnya kita ingin mengambil buku dalam suatu rak. Kalau misalnya kita cuma ambil 5 buku, tentunya waktunya itu tidak membutuhkan waktu cukup lama. Kalau misalnya kita ambil 5.000 buku, pasti waktunya itu akan sangat lama. Nah, biasanya time complexity ini dinyatakan dengan simbol big O. Nah, apa saja notasi big O dalam time complexity? Jadi, notasi yang biasa digunakan itu sebenarnya ada banyak, tapi yang paling paling umum itu tiga. Yang saya jelaskan itu hanya tiga. Yang pertama ada constant time complexity. Nah, untuk time complexity ini menggunakan notasi big O dalam kurung satu, yang mana dia memiliki waktu eksekusi yang konstan, tidak bergantung pada ukuran input. Misalnya kalau misalnya kita mengakses elemen dalam suatu array, mau seberapa banyak pun arraynya, pasti dia waktunya itu akan tetap sama terus. Lanjut untuk linear time complexity. Nah, time complexity ini menggunakan notasi big O dalam kurung n. Waktu eksekusinya itu meningkat eh, sesuai dengan ukuran input yang kita gunakan. Ini sering terjadi pada algoritma yang perlu memeriksa atau memproses setiap elemen dalam array atau daftar. Lalu ada quadratic time complexity. Nah, algoritma dengan kompleksitas O kuadrat N ini, dia sering melibatkan dua loop bersarang, yang masing-masing operasinya itu melibatkan semua elemen dalam inputnya. Misalnya itu pada bubble sort atau selection sort. Jadi, bagaimana untuk time complexity ini? Apakah paham? Aman? Ya, Kak. Aman, aman? Aman. Oke. Kita lanjut saja ke space complexity. Nah, space complexity ini hampir sama dengan time complexity, cuma dia melibatkan ruang atau memori. Nah, jadi untuk menganalisa suatu algoritma itu dia tidak cuma melibatkan waktu, tapi dia juga melibatkan ruang atau tentang beberapa banyak tempat yang perlu dibutuhkan oleh suatu algoritma tersebut. Intinya kalau misalnya datanya semakin besar, tentunya memorinya yang kita butuhkan itu semakin banyak juga. Lalu kalau misalnya contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya eh, kita mau menyimpan buku dalam suatu kardus untuk memindahkan buku tersebut. Misalnya kita simpan buku dalam kardus. Nah, tentunya kalau misalnya bukunya banyak, kita harus membutuhkan kardus yang lebih besar. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya bukunya kecil, kita cuma eh, butuhkan kardus kecil saja. Oke. Jadi notasi big O-nya itu sama juga kayak tamu complexity. Itu kalau konstan dia membutuhkan memori kecil, tidak bergantung pada ukuran input. Kalau linear itu dia akan bertambah terus memorinya seiring dengan ukuran inputnya. Lalu kalau kuadratik juga dia membutuhkan memori tambahan dalam bentuk struktur dimensi. Contohnya itu matriks. Jadi kita akan masuk langsung saja kepada praktik kodenya. Sini kalian bisa tiru, kita menggunakan kode editor VS Code dan bahasa pemrograman Python. Nah, pertama untuk kita ingin menghitung waktu konstan. Sini kita pakai import time eh, library untuk menghitung waktu eksekusinya. Di sini kita menggunakan fungsi ambil elemen pertama, yang mana kita ingin mengambil elemen pertama dalam suatu array. Misalnya kalau kita jalankan, nah dia akan mengembalikan nilai satu, dan waktu yang dibutuhkan itu eh, cukup cepat.
karena dia tidak bergantung dengan inputnya. Kalau misalnya kita ulang-ulang terus, nah, dia rentang waktunya itu hampir sama semua. Lanjut kita ke yang linear time complexity. Nah, di sini kita menggunakan fungsi untuk mencari angka. Jadi kita ingin mencari angka dalam array ini, lalu kita coba coba jalankan. Nah, misalnya kita cari angka 29. Nah, di sini dia dapat angka 29. Dan di sini waktunya itu cukup lebih lama dari sebelumnya. Karena dia harus cek satu-satu dulu angka 29 sampai dia dapat. Situ kita lanjut ke kuadrat time complexity. Nah, untuk fungsinya ini kita ingin mencetak semua pasangan dalam array ini. Misalnya kita ingin dalam array ini kan 1 sampai 10. Jadi kita mencetak pasangan-pasangannya, misalnya 1, 1, 1, 2, 1, 3 sampai seterusnya. Kalau misalnya kita jalankan, nah seperti ini outputnya. Jadi dia print pasangan-pasangannya. Nah, kalau kita lihat dia waktu eksekusinya itu lebih lama dari kode-kode sebelumnya karena dia menggunakan loop bersarang. Jadi dia dalam loop, dia looping dulu satu layer elemen, baru dia masuk lagi ke looping selanjutnya. Kalau misalnya kita kurangi elemen dalam array-nya, nah, maka waktunya itu akan sedikit lebih cepat. Oke, jadi kita lanjut lagi. Ini yang tadi. Untuk space complexity ini kurang lebih sama sebenarnya kayak tadi. Cuma dia lebih ke memori saja. Kalau misalnya di sini dia menyimpan angka dalam array dalam suatu variabel. Kalau misalnya untuk space linear, dia menyimpan suatu array dalam dia looping dulu angkanya baru dia simpan ke dalam array. Array ini merepresentasikan memori. Jadi semakin banyak dia looping, maka memori yang dibutuhkan itu semakin banyak. Lalu sini ada space kuadrat. Nah, ini dia untuk membuat matriks. Jadi untuk space complexity-nya ini dia dalam ruang satu memori itu dia bukan memori lagi. Kan matriks itu ada yang 2 dimensi, 3 dimensi. Jadi tergantung dimensi matriksnya. Kalau misalnya semakin besar, maka dia semakin banyak sekali memori yang digunakan. Oke, jadi untuk materi yang saya jelaskan tadi, apakah teman-teman semua paham? Paham, Kak? Yang Paham, lain. Kak. Paham, Kak. Kalau saya bertanya, kalau semua harus jawab, bisa? Insya Allah bisa, Kak. Jawab semua ya. Oke. Dan kalian sudah paham, sini saya akan memberikan pertanyaan yang sangat berbobot. Nah, ini pertanyaannya. Kalian harus jawab ya. Apakah kita bisa membuat algoritma yang sempurna dari segi time dan space complexity? Kalau tidak, kenapa? Ayo, Kak, sempurna ini maksudnya bagaimana, Kak? ya. Sempurna ini maksudnya bagaimana? Nah, itu kalian jawab dulu. Kak, saya boleh Boleh, Kiran. pertanyaan yang mana ini? Yang di layarku atau anunya Raya? Nah, ini di layar, di layar. Oh, jadi pertanyaannya apakah kita bisa membuat algoritma yang sempurna dari segi time dan space complexity?
Mungkin saya simpulkan dulu sedikit. Sempurna yang dimaksud di sini maksudnya time complexity-nya itu sebentar, waktu eksekusi programnya itu singkat, jadi time complexity-nya itu betul-betul. Kemudian space complexity, memori yang digunakan itu juga sedikit. Jadi dia efisien penggunaan memorinya sesuai. Nah, mungkin itu yang saya tangkap dari kata sempurna yang untuk Ya, time complexity dan space complexity. Nah, bisa tidak kita bikin seperti itu sebuah algoritma? Pendapatku bisa. Tapi itu tergantung dari orang yang buat program. Kalau dia bisa, kalau dia jago, pasti bisa dia bikin itu algoritma bisa space complexity itu maksimal. Begitu juga dengan time complexity-nya. Uh, Juga tergantung dengan inputan datanya. Tapi lebih ke orang yang buat program sih. Itu saja. ada lagi. Apakah Ryan ingin menjawab? Fadil, Fadil. Fadil menjawab. Oke. Jadi ya sebenarnya yang dibilang Kiran itu sudah bagus sekali. Tapi kita anu dulu, kita susun dulu pertanyaannya ini. Yang pertama itu, sempurna ini apa sebenarnya? Kok, seperti yang Kiran bilang tadi, yaitu dia yang paling cepat dan paling hemat memori secara bersamaan atau tidak. Kalau misalnya iya, algoritma itu bisa dioptimalkan dua aspek ini tidak. Misalnya dia sekaligus waktu dan memorinya itu sangat efisien. Atau misalnya kita harus memilih salah satunya. Tentunya kalau misalnya ada, apakah kita pernah lihat, kalau misalnya saya sendiri belum pernah lihat ada algoritma yang sangat cepat dan sekaligus bagus. Maksudnya memorinya itu hemat. Cuma kalau misalnya eh, sempurna, pasti hanya salah satunya saja. Seperti di sini, apakah kamu melihat algoritma yang cepat terhubung memori atau sebaliknya? Yang pasti algoritma itu ada plus minusnya. Misalnya dia untuk space dia bagus, kalau misalnya time tidak. Nah, itu semua tergantung konteksnya. Misalnya sempurna itu sebenarnya tergantung konteks. Misalnya kebutuhan kita itu apa? Kalau misalnya kebutuhan kita data, sebenarnya kalau untuk kebutuhan data, time itu tidak terlalu penting juga. Karena ukuran data itu sebenarnya dia eh, lebih ke memori. Jadi untuk selanjutnya untuk kasus sempurna itu dia mungkin saja bisa satu kasus itu baik dan juga kalau misalnya kasus lain itu buruk. Jadi sebenarnya tergantung situasi kondisi dari kita sendiri sebenarnya. Oke, jadi itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih untuk kalian yang telah berpartisipasi dalam praktikum ini. Semoga kalian paham dengan penjelasan saya tadi. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Kak.